Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan tengah mematangkan skema pensiun yang diterima oleh aparatur sipil negara ASN atau PNS, TNI, dan Polri. Hal ini dilakukan seiring dengan kenaikan jumlah penerima pensiun yang dibayar pemerintah dari waktu ke waktu dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astara Primanto Bakti menjelaskan, potensi memanfaatkan akumulasi iuran pensiun untuk turut patungan membiayai pensiun ASN, TNI, dan Polri. Berdasarkan data yang dipaparkan Prima, jumlah penerima pensiun yang dibayarkan pemerintah naik 3,1% atau 116.000 jiwa setiap tahunnya. Pada 2020 sebanyak 3,26 juta jiwa penerima pensiun atau naik pada 2021 menjadi 3,33 juta jiwa. Pada 2022 sebanyak 3,42 juta jiwa. Lalu 2023 menjadi 3,55 juta jiwa dan 2024 sebanyak 3,65 juta jiwa. Lalu pada tahun 2025 diproyeksi akan mencapai 3,76 jiwa. Di tahun 2026 diproyeksi mencapai 3,87 juta jiwa dan di tahun 2027 diproyeksi 4 juta jiwa. Kemudian di 2028 4,12 juta jiwa dan di tahun 2029 mencapai 4,25 juta jiwa. Hal ini juga sejalan dengan jumlah nominal yang dibayarkan pemerintah dari tahun ke tahun. Selama ini iuran ASN yang dipotong dari gaji setiap bulannya itu dikelola oleh PT Taspen untuk jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, dan jaminan kematian. Sedangkan uang pensiun yang akan diterima oleh ASN setiap bulannya adalah tanggungan APBN. Dampak kepada implikasi di dalam pengaturan terkait dengan iuran, manfaat lain, kemudian terkait dengan investasi dan pendanaan. Yang pertama adalah definisi dari program pensiun. Ini kami menyesuaikan dengan Undang-Undang P2SK, di mana program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Dan ini clue-nya adalah di sini manfaat pensiun, di mana manfaat pensiun ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun, di mana manfaat pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala ataupun sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan yang pertama adalah usia pensiun. Kemudian yang kedua adalah masa kerja dan atau masa iur. Ini nanti akan ada beberapa implikasinya terhadap pengaturan bagaimana membedakan antara manfaat pensiun dengan manfaat lain. Yang mana juga sudah ada di ketentuan di P2SK, ada beberapa aturan-aturan yang memang disampaikan di dalam pengaturan di di Undang-Undang P2SK. Kemudian ini yang menjadi hal yang cukup krusial ya Bapak dan Ibu, yang selama ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dana Pensiun mengenai ketentuan mengenai usia pensiun normal. Jadi selama ini kembali lagi kalau rezim Undang-Undang 1192 bahwa ini tidak ada aturan berapa usia pensiun normal, tetapi itu diselaraskan dengan pengaturan di ketenagakerjaan. Namun dengan rezim Undang-Undang P2SK ada satu definisi yang memang kita harus masukkan di situ, adalah usia pensiun normal adalah usia normal ketika peserta berhak mendapatkan manfaat pensiun. Di sini mulai diperkenalkan konsep di mana ada namanya retirement age yang memang orang berhenti bekerja, kemudian ada pensionable age di mana orang dinyatakan sebagai pensiun. Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah penting juga ini terkait dengan manfaat lain. Ini juga disadari bahwa existing dana pensiun sudah menyelenggarakan beberapa program yang memang dikaitkan dengan manfaat yang diberikan, dan ini masuk di dalam manfaat lain. Ini ada di POJK 60, sebelumnya ada di POJK 5. Di mana di sini ini kita hanya ada masuk di dalam POJK ini. Artinya nanti dimasukkan di dalam satu program, namanya program manfaat lain. Itu adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan manfaat pensiun lainnya atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jadi memang ada perbedaan ya di dalam POJK 60 dibandingkan POJK 5 dan
di P2SK juga diminta secara tersendiri ada pengaturan mengenai manfaat lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang di tengah itu adalah terkait dengan definisi disabilitas, di mana sebelumnya di Undang-Undang 11 juga tidak spesifik dibilang mengenai manfaat pensiun cacat ya Bapak dan Ibu. Namun di P2SK disebutkan dan ini cakupannya lebih luas. Artinya cacat di sini bukan dilihat dari fisik saja, tetapi dari sisi intelektual, mental, dan atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan layak kemudian yang diperoleh sesuai dengan keahliannya ataupun latar belakang pendidikannya. Artinya mungkin ini yang menjadi satu isu juga pada saat ada pensiunan ataupun pekerja yang berhenti karena dinyatakan disabilitas. Artinya mungkin secara fisik masih normal, tetapi secara intelektual maupun dari sisi kemampuannya sudah dinyatakan disabilitas. Next, berikutnya. Next. Bapak dan Ibu, saya masuk mengenai isu mengenai iuran pada dana pensiun pemberi kerja. Jadi kita semua memahami tentunya Bapak dan Ibu bahwa ada sumber iuran ini tidak berubah ya Bapak dan Ibu. Sumber iuran tidak berubah, ada iuran peserta dan iuran pemberi kerja dan juga kemudian di situ ada iuran wajib atau iuran minimum yang memang diperuntukkan dalam rangka pemenuhan untuk pendanaan untuk dana pensiun pemberi kerja PPMP maupun IP. Jadi ini dari konsep dana terpenuhi sebenarnya sudah ada. Jadi saya tidak mengulang lagi. Namun ada beberapa yang kritikal Bapak dan Ibu di sini bahwa secara substansi di yang pertama itu adalah mengenai iuran. Iuran peserta dan iuran pemberi kerja masih sama untuk dipungut secara bulanan. Di sini diberi waktu disetorkan kalau dalam rangka pemberi kerja sebagai wajib pungut tentunya paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya. Namun ada yang cukup kritikal di sini adalah sebelumnya di rezim Undang-Undang 1192 itu diberi waktu untuk jatuh temponya 2,5 bulan. Namun di sini adalah untuk iuran disetorkan melewati 1 bulan atau jatuh temponya menjadi 1 bulan. Jadi yang tadinya 2,5 menjadi 1 bulan untuk jatuh temponya dan pada saat itu tidak disetorkan ini menjadi satu hak bagi dana pensiun untuk dicatat sebagai utang pemberi kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan sebesar imbal hasil deposito apabila ada satu kondisi denda ya yang memang sudah ada sebelumnya. Ini disetarakan dengan imbal hasil deposito untuk bank umum pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta. Tentu saja karena ini program dana pensiun untuk melihat bagaimana peserta bisa lebih optimal. Kemudian berikutnya ini juga dicatat sebagai piutang DPPK manakala ada kondisi tertentu sehingga kondisinya tidak mampu, ini bisa dicatat dan itu sebagai prioritas utama apabila terjadi likuidasi atau kepalitan dari sisi pemberi kerjanya. Ini yang memang menjadi satu ranah perlindungan bagi dalam hal ini peserta atau konsumen ya, dalam hal ini untuk konsumen dana pensiun. Berikutnya dana tadi ya untuk syariah Bapak dan Ibu, untuk dana pensiun syariah kan tadi denda dalam bentuk takzir atau sanksi ini memang ini amanat dari Undang-Undang P2SK dan kita tuangkan di dalam POJK ini bahwa itu tidak dapat digunakan sebagai bagian aset dari dana pensiun tetapi itu digunakan untuk kepentingan sosial. Artinya ini berbeda dengan dana pensiun yang konvensional. Next, berikutnya. Ini mohon maaf karena waktu cukup terbatas sehingga saya agak cepat menyampaikannya. Namun semoga substansi nanti tetap bisa diterima oleh Bapak dan Ibu dan nanti bisa kita diskusikan di dalam sesi diskusi berikutnya. Berikutnya Bapak dan Ibu untuk penyelenggaraan PPMP kita pahami bahwa ini kan basisnya adalah laporan aktuaris yang memang dihitung dan ini dilakukan secara berkala untuk dalam rangka baik untuk perubahan ataupun pengesahan bagi dana pensiun baru yang terhitung sejak tanggal valuasi aktuaria. Kemudian bila mana tadi ya ada kondisi laporan aktuaria yang dilakukan ya dalam konteks dana pensiun sudah berjalan, namun ini berimplikasi terhadap besaran iuran pemberi kerja.
Jadi kita semua memahami khusus dana pensiun pemberi kerja ada konsekuensi yang memang eh, bisa terjadi kalau ada kondisi di mana iuran yang dihitung valuasi aktuaria ini berdampak lebih tinggi daripada existing. Sehingga besaran selisih atau kurangnya tadi diberi waktu di sini dilunasi paling lambat 12 bulan sejak tanggal valuasi aktuaria atau 3 bulan sejak adanya tanggal pengesahan PDP. Nah, ini juga diselaraskan juga ya Bapak dan Ibu. Kita tetap memberikan satu ruang di dalam aturan sini adalah apabila perubahan ini disebabkan karena tingkat bunga teknis atau tingkat mortalita yang memang dari sisi valuasinya, maka dapat diperpanjang lagi selama 12 bulan tadi. Artinya ini bukan dalam konteks tadi ya, kondisi yang memang di dalam valuasi, tapi dalam konteks asumsinya yang berubah sehingga diberikan waktu ditambahkan 12 bulan kembali untuk penyelesaian. Ini supaya dana pensiun bisa lebih smooth di dalam proses untuk menindaklanjuti penyelesaian ini, terutama dari sisi pemberi kerjanya, supaya tidak terlalu memberatkan. Berikutnya, next. Berikutnya adalah terkait dengan manfaat pensiun. Next, berikutnya. Bapak dan Ibu, ini yang menjadi krusial ya terkait dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang P2SK, di mana usia pensiun normal dibatasi bahwa pertama kali ditetapkan paling rendah 55 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu ya sudah familiar membaca Undang-Undang P2SK, saya kira ini sudah cukup dipahami. Dan ini juga kami juga menyelaraskan bahwa ada periode evaluasi yang ada di Undang-Undang P2SK, di mana evaluasi dilakukan paling lama tiap 3 tahun sekali, dan ini mengacu kepada PP terkait dengan usia pensiun. Dan ini juga selaras juga dengan amanat di Undang-Undang P2SK, di mana PP juga yang merupakan turunan Undang-Undang P2SK akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Dan ini ranahnya ada di Kementerian Keuangan. Dan kalau nggak salah di dalam tahun ini juga sudah mulai dilakukan pembahasan bagaimana mekanisme untuk proses review mengenai usia, karena usia 55 tahun kan memang ada beberapa yang memang sudah mulai bergerak sejalan dengan usia harapan hidup yang memang ada. Dan ini ada amanat juga dilihat ada 2 faktor ya. Pertama terkait dengan kondisi ekonomi makro dan terkait juga dengan usia tadi ya, harapan hidup. Dan di PUJK ini Bapak dan Ibu kami menyelaraskan juga terkait dengan pengaturan mengenai usia pensiun dipercepat ya. Artinya ada kondisi di mana manfaat pensiun dipercepat yang sebelumnya diberi ruang cukup ya. Artinya 10 tahun ya dari usia pensiun normal, sehingga di sini di undang-undang juga dinyatakan diperpendek menjadi 5 tahun. Namun kedua hal ini kan cukup berdampak di dalam pengaturan mengenai usia pensiun dan usia manfaat pensiun dipercepat, sehingga kita juga sejalan dengan ketentuan peralihan di Undang-Undang P2SK ini berlaku hanya untuk peserta yang menjadi peserta untuk dana pensiun sejak Undang-Undang P2SK ini berlaku. Jadi kita spesifikkan di sini sejak tanggal 12 Januari 2023. Pertanyaannya bagaimana untuk peserta yang sebelumnya? Berarti peserta sebelumnya masih mengacu kepada Undang-Undang 11 tahun 92. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa hal yang menjadi satu pilihan bagi peserta untuk mendanai. Jadi ini kami kalau Bapak dan Ibu mungkin pahami ya dari PUJK existing, ini ada beberapa yang kami lompati karena memang ini hanya kita meng-highlight yang berubah saja. Jadi kita memberikan ruang bagi ada kondisi pemberi kerja atau peserta yang memang ini ya ada perpindahan kemudian kembali lagi ke menjadi pekerja di satu dana pensiun, menjadi pekerja di satu pemberi kerja yang punya program pensiun, di mana di sini dibuka ruang untuk memberikan atau mengganti masa cuti, istilahnya cuti iuran tadi itu bisa dilakukan dengan mengganti dengan cara menghitung berapa hitungan aktuaria yang harus
dihitung kemudian bisa dinilai berapa yang memang nanti sebagai pengganti iuran untuk menutup pada saat misalkan periodenya 10 tahun dia berpindah, misalkan ada satu penugasan tadinya ada di pemberi kerja kemudian berpindah di anak usaha pemberi kerja, kemudian kembali lagi ke pemberi kerjanya. Begitu kembali kan bisa dihitung. Nah, itu bisa dilakukan dibayar untuk peserta yang bersangkutan berapa yang diperhitungkan untuk iurannya dan kemudian dibayarkan secara bulanan. Dan ini juga dipenuhi untuk masa tertentu yang memang nanti diberlakukan berapa lama iuran ini akan diselesaikan. Jadi itu merupakan konsekuensi bagi si peserta itu kalau memang ingin nanti pada saat pensiun akan mendapatkan benefit yang sama sesuai dengan perhitungan masa kerja yang ada di pemberi kerja itu sendiri. Berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk pembayaran manfaat pensiun, jadi ada beberapa hal yang memang kita bersama sudah memahami ya, ada beberapa ketentuan di mana yang sebelumnya ini khusus untuk beberapa dana pensiun yang kita bagi ada yang PPMP dan PPIP. Dan untuk pembayaran tentunya kan tadi dilakukan untuk peserta, baik peserta itu sendiri, kemudian janda duda dan anak dilakukan secara berkala. Ini secara substansi bahwa Undang-Undang P2SK dan POJK ini berharap tetap pembayaran itu dilakukan secara reguler atau secara berkala atau bulanan. Kemudian mekanisme pembayaran juga dapat dilakukan oleh dana pensiun secara langsung. Jadi ini bukan hanya yang di PPMP, tetapi yang PPIP juga tidak wajib pilihannya hanya selama ini untuk anuitas saja, tetapi dapat juga dilakukan pembayaran secara berkala oleh dana pensiun. Atau bagi peserta ataupun janda dudanya kalau sudah meninggal, kemudian anak, kalau turun ke anak itu bisa memilih untuk membeli produk anuitas. Ini ada beberapa yang coba kita pisahkan ya Bapak dan Ibu. Untuk dana pensiun pemberi kerja itu tadi ya mekanisme secara bulanan. Kemudian di sini ada beberapa yang memang sebenarnya sudah ada dari sebelumnya yang TPPK PPMP, tapi ada yang PPIP ada yang berubah ya. Untuk periode pembayaran dari sisi berkala tadi ya Bapak dan Ibu bisa dibayarkan secara berkala dan di sini diminta paling singkat 10 tahun. Artinya yang merah sebelah kanan itu adalah yang berubah. Jadi diberi waktu di sini untuk periode pembayarannya paling singkat untuk 10 tahun. Artinya kalau lebih pendek tentunya kan ada kondisi risiko di mana yang memang pembayaran itu tidak secara inline selama periode yang bersangkutan masih istilahnya masih hidup. Kemudian diberi waktu di sini periodenya diperpanjang ataupun dinilainya paling singkat 10 tahun. Jadi kalau lebih dari 10 tahun masih boleh, tetapi paling singkat 10 tahun untuk mencapai tadi ya bagi peserta yang sudah mencapai usia pensiun yang diatur dalam PDP. Dan ini juga tentunya pengaturan ini Bapak dan Ibu harus masuk di dalam PDP karena kan tentunya masing-masing dana pensiun punya peraturan dana pensiun yang menjadi pegangan ataupun acuan bagi dana pensiun untuk penyelenggaraan programnya. Sehingga ini terkait pengaturan tadi pembayaran secara berkala itu mesti dimasukkan dulu di dalam PDP. Kemudian bagaimana tadi terhadap risiko atas pengembangan akumulasi merupakan tanggung jawab dari peserta janda duda dan anak ini yang ada di PPIP maupun di DPLK. Kemudian di sini yang ditambahkan lagi adalah yang merah adalah PDP harus memuat pilihan pembayaran manfaat untuk manfaat pensiun untuk dapat dibelikan produk anuitas. Jadi memang kembali lagi kalau ada preferensi dari peserta maupun dari sisi janda dudanya itu bisa memilih untuk dibelikan produk anuitas. Baik, berikutnya. Bapak dan Ibu terkait dengan pembayaran manfaat pensiun ini ketentuan
untuk produk anuitas itu sendiri kita batasin di sini bagaimana syarat anuitas. Yang pertama adalah anuitas ini menyediakan manfaat paling singkat 10 tahun. Jadi masih sejalan tadi Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang dana pensiun dan tentunya nanti di dalam PDP yang nanti akan dituangkan. Kemudian yang ketiga adalah merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa yang selama 3 tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum. Ini berarti harus dilihat juga kondisi kesehatan dari sisi perusahaan asuransinya. Kemudian yang keempat adalah merupakan produk perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapatkan persetujuan OJK. Nah ini tentunya kita ada satu kondisi di mana perusahaan asuransi jiwa juga untuk produk anuitas perlu ada persetujuan. Kemudian Bapak dan Ibu, peserta untuk yang meninggal dunia sebelum masa pembayaran anuitas atau pembayaran dilanjutkan kepada janda duda tadi ya Bapak dan Ibu, itu untuk pembayaran secara sekaligus itu bisa dilakukan kepada pihak yang ditunjuk. Kemudian ini juga ada kondisi di mana apabila peserta tidak memilih cara pembayaran manfaat pensiun, pengurus harus membeli produk anuitas. Artinya ini kalau ada dalam waktu 30 hari tidak ada pilihan, jadi pengurus menetapkan tadi untuk membeli produk anuitas. Kemudian pilihan anuitas yang dinyatakan batal di sini bisa dinyatakan batal apabila peserta meninggal sebelum dimulainya pembayaran anuitas itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, ini perlu diperhatikan juga bagaimana di dalam konteks pemilihan produk anuitas dan batasan-batasan yang ada di dalam POJK ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya terkait dengan pembayaran manfaat pensiun. Ini ada satu kondisi di mana kita tahu ya Bapak dan Ibu, di ketentuan existing sudah ada mengenai bagaimana kondisi-kondisi yang bisa dikecualikan. Artinya di sini konteksnya adalah dana pensiun dilarang melakukan pembayaran kepada peserta sebelum mencapai usia pensiun dipercepat kecuali. Berarti sebelum memasuki usia pensiun dipercepat tadi bisa dibayarkan. Di sini adalah yang pertama terkait dengan pembayaran manfaat pensiun kepada janda duda dan anak. Berarti kondisinya adalah, mohon maaf nih, si peserta itu meninggal. Itu bisa dibayarkan secara sekaligus. Kemudian yang kedua adalah pembayaran manfaat pensiun disabilitas. Berarti si peserta tadi mengalami disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi mendesak, yaitu pada peserta yang mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis. Nah ini yang memang kita buat satu peraturan yang cukup jelas agar menjadi pegangan juga, yang memang bila mana ada kondisi peserta yang mengalami sakit kritis dan ini akumulatif Pak ya, kesulitan keuangan. Artinya tidak bisa hanya memenuhi misalkan kondisi sakit keras tapi secara kondisi keuangannya masih bisa mampu untuk memenuhi, untuk membayar ataupun untuk biaya-biaya tadi. Tapi kalau terpenuhi kesulitan keuangan dan sakit kritis, itu bisa dibayarkan secara sekaligus.